semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Oki Febrian Syakira, Gusti Novrianti, Aulia Putri Maharani, Ripka Pangaribuan, dan Cindy Nurisa Isman. Dan selama 3 menit ke depan, saya Ripka Pangaribuan akan menjadi moderator dalam presentasi ini. Farmakoekonomi. Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisa biaya terapi pengobatan terhadap sistem perawatan kesehatan dan masyarakat. Riset farmakoekonomi berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, dan perbandingan biaya, manfaat produk, dan jasa farmasi. Nah, farmakoekonomi ini dapat dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama adalah Cost Minimization Analysis atau CMA, yang kedua Cost Effectiveness Analysis atau CEA, yang ketiga Cost Benefit Analysis atau CBA, yang keempat Cost Utility Analysis atau CUA, dan yang terakhir adalah Cost of Illness atau COI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas COI atau Cost of Illness. Selanjutnya, studi Cost of Illness atau COI ini merupakan analisis biaya suatu penyakit yang mengukur beban ekonomi penyakit dan memperkirakan jumlah maksimum yang dapat disimpan atau dihemat apabila penyakit itu bisa dicegah. Salah satu peran penting studi Cost of Illness ini yaitu dalam diskusi kebijakan terkait biaya kesehatan masyarakat, karena studi ini menganalisis besarnya biaya yang diakibatkan dari suatu penyakit di masyarakat. Nah, analisis biaya atau cost analysis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengeluaran atau cost atau biaya dalam unit moneter atau rupiah, baik yang langsung, direct cost, ataupun tidak langsung, indirect cost. Nah, yang pertama itu adalah biaya langsung. Biaya langsung ini berkaitan dengan penyediaan layanan medis seperti tinggal di rumah sakit, biaya dokter untuk kunjungan rawat jalan, dan biaya obat, termasuk biaya obat itu sendiri dan setiap kejadian buruk yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian obat. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang berkaitan dengan pengeluaran seperti biaya transportasi yang merupakan akibat langsung dari suatu penyakit. Ini merupakan salah satu contoh kasus cost of illness dengan judul Analisis Cost of Illness pada pasien diabetes mellitus dengan terapi glimepiride metformin, rawat jalan peserta BPJS di Puskesmas Ketapang 2, Kota Sampit. Berdasarkan jurnal ini, didapatkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui total biaya pengobatan pasien diabetes mellitus dengan terapi metformin glimepiride, rawat jalan peserta BPJS di Puskesmas Ketapang 2, Kota Sampit dalam 1 tahun ini. Untuk pendahuluannya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit jangka panjang yang ditandai dengan kadar gula darah normalnya itu lebih dari 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasa atau dikenal sebagai GDP-nya lebih dari 126 mg per desiliter. Terapi kombinasi yang banyak digunakan adalah metformin dan glimepiride. Analisis cost of illness merupakan analisis untuk mengukur beban ekonomi penyakit pada masyarakat. Ini seringkali disebut sebagai beban penyakit. Biaya dapat dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Dari latar belakang jurnal tersebut didapatkanlah permasalahannya, diantaranya biaya kesehatan pada diabetes mellitus di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengancam akses dan mutu pelayanan kesehatan. BPJS menawarkan tarif modal dan non-modal yang dapat dievaluasi dengan menggunakan metode analisis biaya sakit atau dikenal sebagai cost of illness. Metode penelitian. Yang pertama, metode observasional cross-seksional. Yang kedua, teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu biaya langsung medis yang terdiri dari biaya laboratorium, biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dokter, biaya obat yang didapat dari puskesmas, dan biaya obat membeli sendiri.
biaya langsung non-medis terdiri dari biaya transportasi, sedangkan biaya tidak langsung yang terdiri dari pendapatan pasien yang hilang dan pendapatan pendamping pasien yang hilang. Yang keempat, instrumen penelitian adalah wawancara terstruktur. Hasil penelitian pada tabel 2 biaya langsung medis, hasil penelitian untuk rentang rata-rata biaya langsung medis per pasien dalam 1 tahun berdasarkan frekuensi kunjungan pasien, yaitu sebesar Rp143.760 sampai Rp2.903.760. Pada tabel 3 biaya langsung non-medis, hasil penelitian ini didapatkan rentang rata-rata biaya langsung non-medis per pasien dalam 1 tahun berdasarkan frekuensi kunjungan pasien, yaitu sebesar Rp0 sampai Rp188.400. Nah, pada tabel 4 biaya tidak langsung berkisaran 480 juta menjadi 1.500.000. Ini adalah menurut hasil penelitian rasio untung rugi perorangan pada tahun pertama. Hasil penelitian pada tabel 5 total cost of illness komponen biaya langsung medis rentang biaya dalam 1 tahun yaitu Rp143.760 hingga Rp20.778.480. Untuk rentang rata-rata per pasien yaitu Rp143.760 hingga Rp2.903.760. Untuk biaya langsung non medis itu Rp0 hingga Rp376.800. Untuk rentang rata-rata per pasien itu Rp0 hingga Rp188.400. Untuk biaya tidak langsung rentang biaya dalam 1 tahun yaitu Rp720.000 hingga Rp1.500.000. Untuk rentang rata-rata per pasien itu Rp480.000 hingga Rp1.500.000. Rentang total cost of illness rentang biaya dalam 1 tahun yaitu Rp863.760 hingga Rp22.655.280. Untuk rentang rata-rata per pasien itu ada Rp623.760 hingga Rp4.592.160. Dalam penelitian ini dihitung rasio biaya sakit per orang selama 1 tahun dengan kisaran Rp623.760 menjadi Rp4.592.160 untuk biaya sakit per orang. Studi ini menunjukkan bahwa biaya langsung lebih mungkin untuk dibuang daripada biaya tidak langsung jika dibandingkan dengan jumlah penderita diabetes yang memiliki BPJS. Jumlah penderita diabetes yang hidup lebih lama. Ya, itu dia tadi penjelasan cost of illness dari kelompok 10. Jadi kesimpulannya adalah farmakoekonomi ini didefinisikan sebagai deskripsi dan analisa biaya terapi pengobatan terhadap sistem perawatan kesehatan dan masyarakat. Sedangkan untuk cost of illness itu merupakan suatu analisis biaya pada penyakit yang mengukur beban ekonomi penyakit dan memperkirakan jumlah maksimum yang dapat disimpan atau dihemat apabila penyakit itu biasa dicegah. Nah, cost of illness dibagi menjadi 2, ada biaya langsung, medis dan non-medis, dan biaya tidak langsung. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus yang kami dapatkan, yaitu terdapat 45 responden, total biaya sakit atau cost of illness yang dilihat adalah sekitar 623.000 sampai 4.596.000 per penderita diabetes mellitus itu pada tahun pertama pengobatan, sehingga biaya yang besar lebih mahal, namun frekuensi kunjungan dan kepatuhan pasien yang tertib sehingga efek terapi yang dicapai baik. Sedangkan biaya yang kecil lebih murah, namun frekuensi kunjungan pasien dan kepatuhan pasien yang tidak tertib sehingga efek terapi yang dicapai kurang baik dan tidak maksimal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih ya. Sampai jumpa.